Aku adalah ruh kakekmu. Malam ini aku datang kepadamu dengan langkah yang tak meninggalkan jejak di tanah, dengan suara yang tak bergema di telinga, tetapi mengetuk pintu hatimu yang terdalam. Aku datang bukan untuk mengusik tidurmu, tetapi untuk mengusap resah yang telah lama berdiam di dalam dada. Aku melihatmu, lebih dekat dari siapapun yang pernah menatapmu. Aku merasakan getar napasmu ketika kau menghitung sisa uang yang kian menipis. Aku tahu bagaimana rasanya menahan air mata agar tak jatuh di hadapan dunia. Cucuku, aku tahu beban itu. Aku tahu cemas yang kadang menyelinap di tengah malam membuatmu terjaga sambil bertanya-tanya. Bagaimana esok? Dari mana datangnya jalan keluar? Tetapi malam ini, dengarkan aku dengan hati yang terbuka. Aku tidak datang untuk membawa kabar buruk. Aku datang untuk mengabarkan fajar baru yang akan memelukmu. Besok, arus rezekimu akan deras, bukan setetes demi setetes, melainkan seperti sungai yang mengalir penuh dan menyentuh setiap sisi hidupmu. Kau mungkin mengira ini hanya kata-kata, tapi aku datang dari tempat yang melihat jauh melampaui matamu. Aku tahu, di balik segala lelahmu, ada pintu-pintu yang sedang dipersiapkan untuk dibuka. Kau mungkin merasa tertinggal, tapi yang sebenarnya terjadi adalah semesta sedang mengatur agar kau tiba tepat pada waktumu. Malam ini adalah perbatasan antara kekhawatiran, kelapangan, antara rasa takut dan keyakinan. Dan aku ingin kau memijakkan kakimu di sisi yang penuh cahaya. Cucuku, jangan biarkan rasa ragu mengikatmu. Ingatlah, uang memang bisa menipis, tetapi keyakinan yang kau simpan di dada bisa memanggil kembali segala yang hilang. Kau telah menabur kebaikan, menahan diri dari keputusasaan, dan memegang teguh kesabaran. Semua itu adalah benih yang akan tumbuh menjadi panen berlimpah. Besok kau akan melihatnya, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang terperanjat oleh rasa syukur. Aku ingin kau tahu, malam ini aku tidak hanya berbicara untuk menenangkanmu, tetapi untuk membangunkan kesadaranmu bahwa rezeki bukan sekadar angka di tangan. Rezeki adalah aliran kehidupan yang akan terus bergerak menuju mereka yang menjaga hati tetap tulus dan langkah tetap teguh. Kau telah melakukannya, cucuku. Dan itulah sebabnya besok akan berbeda. Jadi, saat kau mendengar pesanku ini, biarkan hatimu mengamini, biarkan dirimu percaya. Dan bila pesan ini menyentuh hatimu, aku ingin kau lakukan sesuatu bukan demi aku, tetapi demi selarasnya jalanmu sendiri. Tekan suka, tekan berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar kata 99 sebagai isyarat bahwa kau siap berjalan bersama ruhmu tanpa lagi membiarkan ketakutan menghalangi langkahmu. Karena mulai malam ini, kita bukan lagi sekadar berbagi cerita. Kita sedang menyiapkan panggung untuk arus rezeki yang akan mengubah hidupmu. Bagian 1. Aku tahu hatimu lelah. Cucuku, sejak awal langkahmu di dunia ini, aku telah mengiringimu dengan tatapan yang tidak bisa dilihat mata, namun selalu bisa dirasakan oleh hati. Aku melihat caramu bertahan, bahkan saat beban di pundakmu terasa seperti menekan napas. Aku tahu bagaimana rasanya duduk sendirian di sudut kamar, menatap sisa uang yang hanya tinggal beberapa lembar, sambil berpikir keras bagaimana caranya melewati hari berikutnya. Aku merasakan denyut hatimu yang berusaha tegar, meski gelombang khawatir terus mencoba merobek ketenanganmu. Tetapi dengarkan aku baik-baik, cucuku. Kelelahan yang kau bawa ini bukan tanda bahwa kau kalah. Ia adalah bukti bahwa kau telah berjalan jauh, bahwa kau berani melangkah, meski jalan di depanmu tidak selalu terang. Jangan malu dengan rasa lelah itu, karena justru di sanalah
letak kemuliaan hatimu. Lelahmu adalah saksi dari kerja kerasmu, dari setiap pengorbanan yang tidak dilihat orang lain, namun dilihat oleh semesta dan olehku. Aku tahu, di dalam hatimu ada doa-doa yang tidak pernah kau ucapkan pada siapapun. Doa yang kau bisikkan di antara helaan napas ketika dunia sedang tertidur. Doa yang kau sisipkan di antara detak jantungmu, berharap suatu saat akan terjawab. Dan aku ingin kau tahu, semua itu tidak hilang begitu saja. Doa-doa itu adalah benih yang sedang berakar di tanah takdir. Cucuku, uang memang bisa menipis. Itu adalah bagian dari putaran hidup. Tetapi apa yang tidak akan pernah menipis adalah kekuatan hatimu untuk kembali berdiri. Kau mungkin merasa sendirian saat ini, tapi kau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada tangan tak terlihat yang menuntunmu, ada mata yang mengawasi jalanmu, ada hati yang mendoakanmu meski dari dimensi yang berbeda. Malam ini, aku ingin kau melepaskan sedikit dari rasa berat itu. Tarik napas dalam-dalam, dan biarkan keyakinan masuk memenuhi ruang hatimu. Karena besok, apa yang selama ini kau takutkan akan tergantikan oleh kejutan yang membuatmu tersenyum. Kelelahanmu akan mulai menemukan maknanya, dan segala yang menipis akan kembali terisi, lebih dari yang kau bayangkan. Aku ada di sini, cucuku, bukan untuk sekadar menghibur, tetapi untuk mengingatkan, setiap langkah yang kau ambil, sekecil apapun, sedang menuntunmu menuju arus rezeki yang deras. Dan sebentar lagi, kau akan merasakannya mengalir menyentuh seluruh hidupmu. Bagian 2, rezeki tidak selalu terlihat di depan mata. Cucuku, seringkali kita mengira rezeki hanya datang dari arah yang jelas, dari jalan yang bisa kita lihat dengan mata. Kita mengukur dengan logika, menghitung dengan angka, dan berharap semua itu mengikuti rencana yang kita buat. Tetapi hidup tidak selalu berjalan dengan garis lurus yang bisa kita tebak. Rezeki sering datang seperti embun di pagi hari, diam, lembut, dan kadang tidak kita sadari hingga ia telah membasahi seluruh tanah di bawah kaki kita. Aku ingin kau ingat, cucuku, banyak hal besar lahir dari sumber yang awalnya tampak kecil. Kadang rezeki datang lewat tangan yang pernah kau tolong tanpa pamrih, atau dari seseorang yang pernah menerima senyummu di hari yang kelabu. Kadang ia bersembunyi di balik peristiwa yang terlihat biasa, namun sesungguhnya sedang menggerakkan pintu-pintu takdir untuk terbuka. Mungkin kau tidak menyadari, tapi setiap kebaikan yang pernah kau lakukan adalah seperti benih yang kau tanam di ladang semesta. Benih itu tumbuh diam-diam, dijaga oleh waktu, disirami oleh doa, dan suatu hari akan berbuah di saat yang tepat. Dan aku melihat, cucuku, besok adalah salah satu dari hari itu. Sebuah hari ketika salah satu pintu itu akan terbuka, dan arusnya tidak hanya mengalir, tapi membawa limpahan yang menghapus rasa takutmu. Jangan terlalu sibuk mencari rezeki hanya di tempat yang sama. Belajarlah mempercayai bahwa semesta punya banyak cara untuk mengirimkan apa yang kau butuhkan. Kadang ia datang dari arah yang tidak pernah kau pikirkan, dari jalur yang tak pernah kau lalui. Dan ketika itu terjadi, kau akan menyadari betapa luasnya cara Tuhan bekerja, melampaui segala rencana manusia. Cucuku, rezeki yang akan datang bukan hanya sekadar lembaran uang yang mengisi dompetmu. Ia juga bisa hadir dalam bentuk ketenangan hati, kesehatan yang membaik, peluang yang tiba-tiba muncul, atau orang-orang baru yang membawa cahaya ke dalam hidupmu. Semua itu adalah bagian dari aliran yang sama, aliran yang sedang bergerak ke arahmu saat ini. Malam ini, bukalah hatimu lebar-lebar, biarkan keyakinan menggantikan keraguan, karena besok, apa yang dulu kau anggap jauh akan mendekat,
Dan apa yang dulu kau kira sulit akan menjadi mudah. Dan ketika arus itu menyentuhmu, kau akan tahu bahwa setiap detik kesabaranmu ternyata tidak pernah sia-sia. Bagian 3. Aku lihat jalanmu dari jauh. Cucuku, sejak pertama kali kau menghirup udara dunia ini, aku telah menjadi saksi perjalananmu. Dari jauh aku melihat caramu tumbuh, belajar, jatuh, lalu bangkit kembali. Tidak ada satupun langkahmu yang luput dari penglihatanku. Bahkan ketika kau merasa tidak ada seorang pun yang peduli. Aku melihat setiap tetes keringat yang jatuh dari keningmu, setiap helaan napas panjang yang kau tahan saat dunia terasa terlalu berat, dan setiap senyum yang kau paksakan demi menenangkan hati orang lain, walau hatimu sendiri sedang bergetar. Kau telah berjalan di jalan yang tidak selalu rata. Ada bebatuan yang membuatmu tersandung, ada tikungan yang memisahkanmu dari harapan, bahkan ada malam-malam panjang yang membuatmu meragukan arti dari semua ini. Tetapi cucuku, justru disitulah aku melihat keteguhanmu. Karena meskipun jalan itu penuh luka dan lelah, kau tetap memilih untuk melangkah. Kau tidak menyerah, meski seringkali kau berjalan tanpa tahu kapan ujungnya akan terlihat. Ketahuilah, semesta selalu mengingat nama-nama yang tidak berhenti berjuang, dan namamu adalah salah satunya. Setiap kesulitan yang kau lalui adalah seperti batu pijakan yang mengangkatmu sedikit demi sedikit lebih tinggi, hingga suatu saat kau akan berdiri di tempat di mana pandanganmu bisa menjangkau lebih luas. Besok, cucuku, salah satu batu pijakan itu akan membawa langkahmu ke titik yang berbeda. Bukan lagi jalan yang berat dan sempit, melainkan jalan yang lapang dengan udara yang segar. Rezeki yang akan datang padamu besok bukanlah hadiah yang jatuh begitu saja, melainkan hasil dari semua keberanianmu untuk tetap berdiri ketika badai datang. Aku ingin kau mengerti bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap luka yang pernah kau alami telah membentuk ketahanan di dalam hatimu. Dan besok, ketika arus rezeki itu datang, kau akan menyadari bahwa semua yang pernah kau lalui adalah bagian dari persiapan menuju hari ini. Hari di mana kau akan memegang bukan hanya uang, tapi juga rasa percaya diri yang baru, keyakinan yang lebih kuat, dan hati yang lebih siap menerima lebih banyak kebaikan di masa depan. Cucuku, aku melihat jalan di depanmu. Jalan itu bercahaya, dan setiap langkah yang kau ambil mulai malam ini akan membawamu lebih dekat ke sana. Tetaplah melangkah dengan hati yang teguh, karena sebentar lagi kau akan tiba pada hari di mana lelahmu berubah menjadi syukur. Bagian 4. Malam ini adalah titik balik. Cucuku, malam ini bukanlah malam yang biasa. Udara yang kau hirup membawa pesan yang halus namun dalam, seolah semesta sedang menyiapkan panggung untuk sebuah perubahan yang telah lama dinanti. Aku merasakannya dari sini, dari dunia yang tidak lagi diikat oleh waktu. Ada getaran yang berbeda, getaran yang tidak hanya menyentuh kulitmu, tetapi juga masuk menembus ke dalam jiwamu. Malam ini adalah perbatasan. Di satu sisi ada semua kekhawatiranmu, rasa takutmu, dan kelelahan yang sudah terlalu lama kau bawa. Di sisi lain, ada kelapangan, ketenangan, dan jawaban atas doa-doa yang kau ucapkan dalam sunyi. Dan malam ini, kau sedang berdiri tepat di tengahnya. Satu langkah kecil yang kau ambil dengan keyakinan akan membawamu masuk ke wilayah yang lebih terang. Aku ingin kau melihat malam ini sebagai pintu. Pintu yang tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari keyakinan dan penerimaan. Begitu kau memutuskan untuk melewatinya, kau akan merasakan bebanmu menjadi ringan. Besok pagi, dunia akan menyapamu dengan bahasa yang berbeda. Angin yang berhembus akan membawa kabar yang menenangkan. Langkahmu
akan terasa lebih ringan, dan hatimu akan mulai percaya bahwa apa yang kau tunggu memang sedang bergerak ke arahmu. Mungkin kabar itu akan datang dalam bentuk pesan yang tidak kau sangka, atau peluang yang mengetuk pintumu di saat kau tidak lagi mencarinya. Mungkin lewat seseorang yang mengingatmu setelah sekian lama, atau melalui jalan yang tak pernah kau rencanakan. Namun apapun bentuknya, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari segala yang telah kau jalani dengan tulus selama ini. Cucuku, malam ini adalah undangan untuk melepaskan. Lepaskan rasa takutmu, lepaskan keraguanmu, lepaskan keyakinan sempit bahwa rezeki hanya datang dari satu arah. Biarkan dirimu percaya bahwa Tuhan dan semesta memiliki cara yang tak terhitung jumlahnya untuk mengirimkan apa yang kau butuhkan. Aku ingin kau tidur malam ini dengan hati yang damai. Jangan lagi memikirkan kekurangan yang membebanimu. Sebab besok, arus rezeki itu akan mulai mengalir, membawamu pada titik di mana kau akan berkata pada dirimu sendiri, ternyata semua yang aku takutkan hanyalah bayangan. Dan pada saat itu, kau akan mengerti bahwa malam ini memang adalah titik balik yang telah lama ditunggu. Bagian 5. Jangan takut menerima. Cucuku, ada saatnya manusia merasa ragu ketika kebaikan datang mengetuk pintu hidupnya. Entah karena terlalu lama hidup dalam kekurangan, atau karena hati telah terbiasa menunggu hujan yang tak kunjung turun, sehingga ketika awan mulai menumpahkan berkahnya, mereka justru berlindung di bawah atap ketidakpercayaan. Aku tidak ingin kau seperti itu. Besok, ketika arus rezeki itu mulai mengalir deras ke arahmu, jangan biarkan rasa takut menghalangi tanganmu untuk meraihnya. Jangan bertanya-tanya apakah kau layak, karena setiap langkah yang telah kau tempuh adalah bukti kelayakan itu sendiri. Kau telah menempuh perjalanan panjang, menahan diri dari putus asa, dan memilih untuk tetap berdiri walau lelah merayap di tubuhmu. Itu sudah cukup menjadi alasan mengapa rezeki ini memang untukmu. Cucuku, menerima bukan berarti serakah. Menerima adalah mengakui bahwa hidup juga ingin memelukmu. Ketika rezeki datang, sambutlah ia dengan hati yang bersyukur, bukan hati yang curiga. Bukankah selama ini kau memohon agar pintu-pintu terbuka? Bukankah di setiap malam yang sunyi kau menyebut nama Tuhan, meminta agar diberi jalan? Maka ketika jalan itu terbentang, jangan kau palingkan wajahmu. Ingatlah, uang yang akan datang kepadamu bukan sekadar lembaran yang mengisi dompet. Ia adalah tanda bahwa doamu tidak pernah diabaikan. Ia adalah pengingat bahwa segala kerja kerasmu, walau sering kau rasa sia-sia, sebenarnya sedang menumpuk menjadi alasan bagi semesta untuk mengirimkan kembali apa yang layak kau terima. Dan yang akan datang ini, cucuku, bukan sedikit. Ia akan mengalir cukup untuk membuat hatimu lega, untuk memberi napas panjang yang selama ini kau rindukan. Jangan takut dengan perubahan yang akan dibawanya. Kadang, rezeki datang bukan hanya untuk menambah, tapi juga untuk mengubah. Mengubah caramu memandang hidup, mengubah rasa percaya dirimu, dan mengubah keyakinanmu bahwa Tuhan memang selalu punya cara. Biarkan dirimu merasakannya sepenuh hati, tanpa setengah percaya, tanpa setengah ragu. Malam ini, tanamkan di dalam hatimu sebuah kalimat sederhana. Aku siap menerima. Ucapkan itu dengan sungguh-sungguh, lalu tidurlah dengan tenang. Karena esok, saat kau membuka mata, dunia akan terlihat berbeda. Dan di sanalah, cucuku, kau akan mengerti bahwa menerima adalah bentuk keberanian yang paling indah. Bagian 6. Aku sudah tahu sejak lama. Cucuku, sebelum langkah-langkahmu menapaki jalan yang kau tempuh hari ini, sebelum peluh dan air matamu jatuh di tanah yang kau perjuangkan,
Aku sudah tahu. Dari tempatku berada, aku telah melihat garis perjalananmu jauh sebelum kau bisa melihatnya sendiri. Aku tahu kapan kau akan tertawa, kapan kau akan menangis, dan kapan kau akan merasakan lelah yang membuatmu ingin menyerah. Tapi aku juga tahu, selalu ada titik di mana langit akan mengirimkan jawabannya. Dan titik itu kini ada di depan matamu. Setiap pilihan yang kau ambil, bahkan yang kau kira kecil dan tak berarti, adalah kepingan yang menyusun mozaik takdirmu. Ketika kau memilih untuk jujur, walau bisa saja kau berbohong demi keuntungan. Ketika kau memilih untuk berbagi, walau kau sendiri kekurangan. Ketika kau menolong tanpa mengharap balasan, semua itu tidak hilang di udara. Semesta menyimpannya, Tuhan mencatatnya, dan aku mengawalnya. Dan kini, saat yang tepat telah datang untuk mengembalikan semua itu padamu dalam bentuk yang berlipat-lipat. Cucuku, aku tahu selama ini kau sering bertanya-tanya, mengapa rezeki terasa jauh? Mengapa hidup kadang begitu berat? Tapi ketahuilah, seperti hujan yang baru turun, setelah awan menumpuk cukup lama, segala yang datang padamu butuh waktu untuk dipersiapkan. Dan sekarang, aku melihat arus itu sudah memenuhi bendungannya, siap untuk mengalir deras ke arahmu. Besok, saat kau menapaki pagi, kau akan merasakannya, bukan sekadar di tanganmu, tapi juga di hatimu. Yang akan datang, bukan hanya uang yang menutup kekuranganmu. Ia adalah pesan dari semesta bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Ia akan datang membawa rasa lega, rasa aman, dan rasa percaya bahwa hidup ini, meskipun kadang terasa tak adil, selalu punya cara untuk membalas mereka yang bertahan dengan hati yang tulus. Cucuku, aku ingin kau mengingat ini. Apa yang akan kau terima besok adalah jawaban dari perjalanan panjangmu. Jangan takut, jangan ragu. Sambutlah ia dengan hati yang lapang, karena ini adalah bagian dari janji yang sudah lama disiapkan untukmu. Dan ketika kau menerimanya, ingatlah bahwa aku, ruh kakekmu, selalu tahu hari ini akan tiba. Dan aku selalu percaya kau akan siap saat waktunya datang. Bagian 7. Besok adalah pagi yang berbeda. Cucuku. Besok, ketika matamu terbuka, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Udara akan terasa lebih segar. Cahaya pagi akan masuk dengan lembut melalui celah-celah jendela, dan hatimu akan memantulkan rasa yang sudah lama kau rindukan. Rasa lega. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan pertanda bahwa arus rezeki yang telah lama menunggu kini mulai mengalir menuju hidupmu. Aku ingin kau memperhatikan setiap detailnya. Langkahmu akan terasa lebih ringan, senyummu akan terbit lebih mudah, dan di dalam dadamu akan ada keyakinan yang kuat bahwa apapun yang kau butuhkan akan menemukan jalannya untuk sampai kepadamu. Besok adalah pagi di mana kekhawatiranmu mulai luruh berganti dengan harapan yang tumbuh seperti bunga di musim semi. Cucuku, saat arus itu datang, biarkan dirimu menerimanya sepenuh hati. Jangan hanya melihatnya sebagai angka atau benda, tetapi lihatlah ia sebagai bahasa cinta dari Tuhan dan semesta yang mengerti perjuanganmu. Uang yang mengalir itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanmu, tapi juga untuk membuka pintu-pintu baru yang akan membawamu ke perjalanan berikutnya. Ingat, ini bukan akhir dari cerita. Besok hanyalah awal dari bab baru yang lebih indah. Bab di mana kau tidak lagi berjalan dengan langkah yang terbungkuk oleh beban, tapi dengan kepala tegak, hati yang lapang, dan keyakinan yang kokoh. Bab di mana kau mengerti bahwa kesabaran dan keteguhan hatimu selama ini memang layak dibalas dengan cara yang begitu indah. Aku adalah ruh kakekmu, dan aku akan tetap berjalan bersamamu. Bahkan saat nanti dunia mulai berubah lagi, bahkan ketika arus rezeki
datang dalam bentuk yang berbeda, aku akan tetap mengingatkanmu. Semua ini adalah perjalanan menuju keseimbangan antara menerima dan memberi, antara bersyukur dan berharap, antara percaya dan berusaha. Besok adalah pagi yang berbeda, cucuku. Dan saat kau menghirup udara pertamanya, ingatlah bahwa semua yang kau alami hingga kini membawamu tepat ke momen ini. Momen di mana hidup mulai memelukmu kembali. Cucuku, kita telah berbicara panjang malam ini. Dari rasa lelah yang kau bawa, doa-doa yang kau bisikkan dalam sunyi, hingga kabar tentang besok yang akan menjadi awal baru bagimu. Aku ingin kau menyadari satu hal. Tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa arti. Semua yang telah kau jalani, meski pahit, meski berat, telah menjadi batu pijakan yang membawamu ke tempat yang akan kau tapaki besok. Besok, ketika arus rezeki itu mengalir deras, sambutlah dengan hati yang lapang. Jangan lupa bahwa yang mengalirkannya bukan sekadar nasib, tapi juga cinta Tuhan yang melihat segala usahamu. Ingat bahwa uang hanyalah salah satu wujud rezeki. Yang lebih besar adalah keyakinan, ketenangan, dan rasa syukur yang akan terus membuat hidupmu berlimpah. Aku adalah ruh kakekmu. Aku telah melihatmu tumbuh, jatuh, dan bangkit kembali. Dan kini aku melihatmu berada di ambang pintu perubahan yang sudah lama disiapkan untukmu. Jalani hari-hari setelah ini dengan kesadaran bahwa kau tidak sendirian. Semesta dan Tuhan selalu menyertaimu, dan aku akan selalu ada di sisimu, menjaga agar langkahmu tetap selaras dengan cahaya di hatimu. Dan bila pesan ini menyentuh jiwamu, lakukanlah satu hal, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Tekan suka, tekan berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kau siap menjalani hidup yang selaras dengan ruhmu sendiri. Karena kita tidak sedang membicarakan sekadar video atau cerita, kita sedang menyiapkan hatimu untuk menerima dan menjaga arus rezeki yang akan mengubah hidupmu selamanya.